Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Marsala Almaira Widya Putri, Konsyeta Masda Azahra, Hasna Ulaya, dan Afisa Alfiani. Di sini kami akan menjelaskan tentang perspektif humanistik dan pandangan Islam tentang perilaku beragama. Pengertian dan dasar teori humanistik. Dalam ilmu psikologi, teori humanistik itu dipandang sebagai alternatif kekuatan ketiga dari kedua kekuatan teori yang sepanjang sejarah selalu menjadi teori yang dominan, yaitu psikoanalisis dan behavioristik. Teori ini dinamakan humanistik karena memfokuskan diri secara khusus pada tingkah laku manusia. Menurut Yusuf Shamsu, teori humanistik dapat diartikan sebagai orientasi bersifat teoritis yang menekankan kepada keunikan kualitas manusia, khususnya berhubungan dengan free will atau kehendak bebas dan potensi untuk mengembangkan diri. Abraham Maslow dianggap sebagai bapak psikologi humanistik yang menghadirkan teori yang komprehensif atau menyeluruh dan sangat jelas menunjukkan bahwa orientasi humanistik memiliki pengaruh yang besar terhadap pemikiran modern mengenai perilaku manusia. Teori Maslow itu berdasarkan pada anggapan bahwa setiap individu memiliki dua hal di dalam dirinya. Yang pertama, adanya usaha yang positif untuk berkembang. Yang kedua, adanya kekuatan untuk melawan atau memberi penolakan terhadap perkembangan. Maslow menyatakan bahwa manusia bertingkah laku untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya hierarkis. Adanya rasa takut pada diri masing-masing individu sekaligus juga adanya dorongan untuk menjadi lebih maju dan memaksimalkan potensinya. Percaya diri menghadapi dunia luar dan juga bisa menerima dirinya sendiri. Maslow menyusun suatu hierarki kebutuhan manusia yang menggunakan susunan piramida untuk menjelaskan dorongan atau kebutuhan dasar yang memotivasi satu individu, yaitu yang pertama, tingkat pertama kebutuhan fisiologis, tingkat kedua kebutuhan akan adanya keselamatan, keamanan, dan bebas dari ancaman bahaya atau resiko kerugian berupa jaminan keselamatan dari lingkungannya. Yang ketiga, kebutuhan untuk mencintai dan memiliki seseorang yang cakupannya untuk membina keintiman atau kedekatan dengan orang lain, seperti persahabatan dan adanya dukungan. Tingkat keempat, kebutuhan yang berkaitan dengan harga diri. Kemudian yang terakhir, tingkat tertinggi yaitu tingkat kelima berupa aktualisasi diri, yaitu individu yang telah mencapai pemenuhan semua kebutuhan dan telah mengembangkan potensi dirinya secara keseluruhan. Adanya kebutuhan akan kecantikan, kebenaran, dan keadilan sesuai dengan keinginan dan potensi yang dia miliki. Selanjutnya, ada humanistik dalam perspektif Islam. Humanistik merupakan salah satu pendekatan psikologi dari tokoh psikologi Abraham Maslow yang menekankan pada kehendak bebas dan keberhasilan realisasi potensi individu. Tujuan humanistik sendiri yaitu membantu manusia berekspresi dengan kreatif dan merealisasikan potensinya secara utuh. Konsep humanistik mengajarkan manusia menghilangkan sifat egois dan individualis dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Pendekatan humanistik ini merupakan pendekatan yang memanusiakan manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang dapat berkembang. Teori humanisme memiliki peran penting dalam mengembangkan kemampuan individu. Dalam pendekatan humanistik, komunikasi yang baik antar manusia sangat dianjurkan untuk meningkatkan rasa saling peduli satu sama lain sekaligus menghindari kesalahpahaman. Al-Quran menggunakan 4 ketentuan untuk menyebutkan manusia, diantaranya ada An-Nas, Al-Bashar, Bani Adam, dan Al-Insan. Keempatnya ini memiliki arti dan konteks yang berbeda. Yang pertama ada Anas. Konsep Anas ini secara umum sering dihubungkan dengan fungsi manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat hidup sendiri, di mana dalam Islam juga berawal dari kisah Nabi Adam dan Hawa yang dipertemukan sebagai pasangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa manusia harus hidup rukun dan tidak boleh saling menjatuhkan. Lalu selanjutnya ada Al-Bashar. Al-Bashar ini memaknai sesuatu yang indah, yang terlihat indah. Manusia disebut Bashar karena kulit yang dimiliki manusia berbeda dengan
kulit makhluk lainnya. Maka hal ini merujuk pada tubuh dan lahiriah manusia. Selanjutnya ada Bani Adam atau anak Adam. Ini digunakan sebagai pernyataan bahwa manusia adalah keturunan Nabi Adam. Dan yang terakhir, al-insan. Dalam sudut pandang Al-Quran, insan berarti harmonis, jinak, dan tampak. Namun, dalam konteks pembicaraannya cenderung mengarah kepada makna manusia dan sifat psikologisnya. Selanjutnya adalah perilaku beragama menurut pandangan humanistik. Aliran psikohumanistik mengasumsikan teorinya berdasarkan pada kekuatan manusia, sehingga teori ini selangkah menjadi aliran ateistik yang melupakan campur tangan Tuhan. Menurut aliran humanistik, manusia bisa hidup dengan baik tanpa agama sekalipun. Jadi, para humanis berusaha untuk membuat yang terbaik bagi kehidupan dengan menciptakan arti dan tujuan bagi diri sendiri. Abraham Maslow, salah satu tokoh terkenal dari aliran humanistik, memiliki pendapat menarik mengenai agama yang biasa ia sebut dengan mystical atau transcendent. Di luar dari hierarchy of needs yang dikemukakan, Maslow memperkenalkan konsep meta motivation. Menurutnya, manusia memiliki 5 kebutuhan yang harus terpenuhi, yaitu kebutuhan fisiologis, kebutuhan rasa aman, kebutuhan kasih sayang atau rasa cinta, kebutuhan penghargaan, dan kebutuhan aktualisasi diri. Namun, selain kelima kebutuhan tersebut, manusia memiliki kebutuhan meta motivation yang salah satu bagiannya adalah pengalaman keagamaan yang biasa disebut mystical atau peak experience, di mana pada kondisi ini manusia merasakan adanya pengalaman yang sangat dalam mengenai keagamaan. Lalu dalam psikologi humanistik terdapat 2 metode terapi yang dilakukan, yaitu terapi individu atau konseling dan logoterapi. Logoterapi ini dicetuskan oleh Viktor E. Frankl, adalah sebuah konsep psikoterapi yang menembus hingga spiritual, atau dengan kata lain mengisi kekosongan dalam diri serta menemukan makna hidup sehingga dapat memotivasi diri dalam menjalani kehidupan. Frank menjelaskan bahwa manusia berpotensi menjadi saint, yaitu orang suci, atau swine, yaitu babi, tergantung diri sendiri, bukan tergantung situasi dan kondisi lingkungan. Maksudnya adalah di sini manusia bebas untuk menentukan dan mengambil sikap, entah itu mengabaikan akal budi dan mengubah hawa nafsu seperti hewan, atau tetap menjaga diri dari perbuatan tercela dan menunjukkan sikap yang mulia seperti individu yang bermoral. Logoterapi memandang manusia sebagai totalitas yang terdiri dari 3 dimensi, yaitu fisik, psikis, dan spiritual, di mana spiritual diserahkan dengan masalah keagamaan, namun masalah fisik dan psikoterapi, sisi spiritual atau keagamaan tidak dapat dibicarakan. Begitupun dengan kedokteran, termasuk psikologi, yang tidak dapat ikut campur dalam masalah spiritual, karena mereka sebagai sumber kesehatan dan kebahagiaan. Namun untuk mencapai kesejahteraan hidup manusia yang sesungguhnya, maka dibutuhkan ketiga dimensi tersebut menurut logoterapi. Jadi kesimpulannya, humanistik tidak menentang manusia untuk beragama, karena humanistik lebih kepada membebaskan manusia untuk memilih ingin menjadi seperti apa dan tahu apa yang terbaik bagi dirinya. Karena pada dasarnya humanistik memandang manusia sebagai makhluk yang positif. Jadi manusia dapat memilih agama yang akan dianutnya dengan mengikuti perasaan hati dan atas kesadaran yang dia kerjakan. Pandangan Islam dalam perilaku beragama. Menurut Alport, perilaku merupakan hasil belajar yang dapat diperoleh melalui pengalaman dan interaksi yang terus terjadi dalam lingkungan. Lingkup lingkungan juga mempengaruhi manusia ketika memilih untuk bersikap. Karena disadari atau tidak disadari, perilaku tersebut tercipta karena pengalaman yang dialaminya. Sikap juga merupakan penafsiran dan tingkah laku yang mungkin menjadi indikator yang sempurna atau bahkan tidak memadai. Psikologi memandang perilaku manusia sebagai reaksi yang bersifat sederhana maupun bersifat kompleks. Dengan demikian, perilaku merupakan suatu perbuatan, tindakan, serta reaksi seseorang terhadap sesuatu yang dilakukan, didengar, dan dilihat. Sedangkan beragama berasal dari kata agama yang mendapatkan awalan ber, memiliki arti
segala sesuatu yang berhubungan dengan agama. Beragama merupakan bentuk atau ekspresi jiwa dalam berbuat, berbicara sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Dalam definisi di atas dapat disimpulkan bahwa beragama merupakan keyakinan-keyakinan terhadap doktrin-doktrin agama, etika hidup, kehadiran dalam upacara peribadatan, yang kesemuanya itu menunjukkan kepada ketaatan dan komitmen terhadap agama. Islam berpendapat mengenai perilaku agama, bahwasanya semua perilaku umat agama Islam haruslah berlandaskan kepada Al-Quran dan hadis. Karena di dalam Al-Quran dan hadis sudah terdapat tuntutan dalam pelaksanaan melakukan perilaku beragama seperti tata cara beribadah, tata cara berpakaian, tata cara bersikap, dan lain sebagainya. Adapun tuntutan beragama menurut perspektif Islam adalah dengan mengikuti gaya perilaku Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu. Islam juga berpendapat mengenai perilaku agama bahwasanya kunci dari beragama adalah iman dan norma. Iman dan norma tersebut menjadi kerangka acuan dalam bersikap dan bertingkah laku agar sejalan dengan keyakinan agama yang dianutnya. Pengaruh agama dalam kehidupan individu adalah memberi kemantapan batin, rasa bahagia, rasa terlindungi, rasa sukses, dan rasa puas. Perasaan positif ini lebih lanjut akan menjadi pendorong untuk berbuat sesuatu. Agama juga mempunyai pengaruh sebagai motivasi dalam mendorong individu untuk melakukan suatu aktivitas, karena perbuatan yang dilakukan dengan latar belakang keyakinan agama dinilai mempunyai unsur kesucian serta ketaatan. Keterkaitan ini akan memberi pengaruh diri seseorang untuk berbuat sesuatu. Semua agama mengajak pengikutnya untuk menghidupi agamanya. Karena inti dari agama adalah menyediakan petunjuk mengenai bagaimana memperlakukan orang lain dan memperoleh kedamaian batin.